Berhari-hari terakhir ini, Indonesia penuh dengan bisik-bisik dan tanda tanya yang makin kuat. Apakah benar ada kabar besar terkait kenaikan gaji dan tunjangan untuk ASN dan pensiunan yang akan segera diumumkan? Dan sekarang, sumber informasi dari lingkungan pemerintahan mulai menunjukkan arah yang sama. Ada sesuatu yang besar sedang disiapkan. Banyak yang mengatakan bahwa keputusan ini bisa menjadi salah satu momen paling penting di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama bagi mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara, bukan sekadar isu atau sekadar wacana. Pembahasan ini sudah masuk tahap pematangan final, termasuk penyesuaian anggaran, skema pembayaran, serta kategori penerima yang akan merasakan manfaatnya lebih dulu. Bahkan beberapa analis ekonomi menilai, jika diumumkan dalam waktu dekat, ini bisa menjadi langkah ekonomi strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat, menjaga stabilitas, dan memberi penghargaan layak kepada para ASN aktif, purnawirawan TNI, Polri dan pensiunan yang selama ini menunggu kepastian. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah naik, tetapi kapan diumumkan? Apakah pencairannya bertahap? Apakah ada tambahan rapel? Siapa saja yang menjadi prioritas penerima dan seperti apa mekanisme resmi yang akan ditetapkan pemerintah? Jika Anda termasuk yang sedang menunggu jawaban jelas, maka informasi dalam video ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilewatkan, karena kabar yang akan kita bahas hari ini bisa menjadi titik terang setelah penantian panjang. Baik, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan ini lebih dalam, karena banyak sekali pertanyaan dari masyarakat yang merasa informasi yang beredar terlalu simpang siur, bahkan ada yang bilang hanya sekedar janji politik atau sekedar wacana tanpa realisasi. Namun faktanya ada perkembangan yang cukup signifikan dari dalam pemerintahan yang menunjukkan bahwa rencana kenaikan gaji ASN dan tunjangan pensiunan ini bukan sekedar pembicaraan meja rapat, tapi sudah menyentuh tahap persiapan administratif dan komunikasi antar lembaga. Itu berarti arah kebijakan ini semakin jelas dan semakin dekat dengan pengumuman resmi. Banyak yang mungkin bertanya dalam hati, apakah keputusan ini akan diumumkan dalam waktu hitungan hari, minggu, atau justru masih harus menunggu bulan? Namun jika melihat pola komunikasi pemerintah selama beberapa minggu terakhir, biasanya ketika sebuah topik mulai muncul dalam berbagai pernyataan pejabat, artinya sudah ada langkah lanjutan yang sedang disiapkan di belakang layar. Bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa kementerian terkait sedang melakukan sinkronisasi data penerima manfaat untuk memastikan tidak ada kekeliruan saat implementasi. Hal ini termasuk data pensiunan TNI Polri, ASN daerah, ASN pusat, tenaga teknis, serta yang termasuk kategori penerima pensiun melalui TASPEN atau ASABRI. Proses validasi data seperti ini biasanya menjadi tahapan terakhir sebelum sebuah kebijakan masuk tahap finalisasi. Pengumuman dan pelaksanaan, jika ini benar, berarti kita sudah berada sangat dekat dengan kabar besar yang selama ini ditunggu. Di sisi lain, banyak pula masyarakat yang bertanya, apakah kenaikan ini akan bersifat umum dengan nominal yang sama untuk semua golongan? Ataukah akan ada penyesuaian berdasarkan masa kerja, jabatan terakhir, atau golongan? Sampai sekarang memang belum ada pengumuman final mengenai angka pasti kenaikan, tetapi sinyal yang muncul menunjukkan bahwa kebijakan ini akan dirancang agar adil dan proporsional. Artinya kemungkinan ada sistem persentase bukan nominal rata, sehingga golongan lebih rendah tetap merasa terbantu, dan golongan lebih tinggi tetap mendapatkan hak sesuai skala tanggung jawab sebelumnya. Jika skema ini benar diterapkan, maka dampaknya bisa cukup besar terhadap keseimbangan pengeluaran rumah tangga para penerima manfaat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Selain itu, berbicara mengenai tunjangan dan terpel, banyak yang berharap bahwa jika kenaikan ini berlaku mulai awal tahun, ada kemungkinan pembayaran terpel akan diberikan bersamaan dengan implementasi. Dan memang dalam beberapa kebijakan sebelumnya, pemerintah pernah menerapkan pola tersebut, yaitu ketika penyesuaian tarif tidak bisa langsung dibayarkan pada tanggal efektif kebijakan, maka rapel diberikan untuk menutup selisih dari bulan awal penetapan sampai tanggal pembayaran. Hal ini juga berlaku pada beberapa kebijakan pensiun sebelumnya, sehingga banyak yang optimis bahwa jika pengumuman dilakukan dalam waktu dekat, ada peluang rapel akan menjadi bagian dari paket kebijakan ini. Tentunya ini akan menjadi kabar besar, terutama bagi penerima pensiun yang selama ini menunggu kabar pasti. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang tak kalah penting. Tujuan kebijakan ini bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan,
tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika daya beli masyarakat kelas ASN aktif dan pensiunan meningkat, maka itu menciptakan efek domino terhadap perputaran ekonomi di berbagai sektor, mulai dari kebutuhan harian, transportasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hingga konsumsi masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan ini bukan hanya berbicara soal angka di slip gaji, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial, penguatan ekonomi domestik, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan berbicara soal kepercayaan publik, banyak yang menyadari bahwa kebijakan besar seperti ini juga menjadi salah satu cara pemerintah menunjukkan komitmen terhadap pelayanan dan penghargaan atas pengabdian mereka yang telah bertugas bertahun-tahun untuk negara. Tidak sedikit penerima pensiun yang merasa bahwa selama ini besaran pensiun yang diterima masih belum sebanding dengan kenaikan biaya hidup, terutama biaya kesehatan dan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, kebijakan ini jika benar diumumkan dan dijalankan, akan menjadi bentuk nyata bahwa pemerintah tidak hanya memperhatikan sektor pembangunan, tetapi juga kesejahteraan manusia yang pernah menjadi tulang punggung pemerintahan dan administrasi negara. Saat ini perhatian publik semakin tertuju pada kapan pemerintah akan memberikan pengumuman resmi. Biasanya jika sudah ada tanda-tanda seperti pembahasan lintas kementerian, validasi data, dan komunikasi publik, maka pengumuman tidak akan lama lagi. Bahkan dalam beberapa situasi sebelumnya, pemerintah memilih momentum tertentu seperti awal tahun, tanggal simbolik nasional, atau setelah rapat kabinet penting untuk meresmikan kebijakan yang bersifat strategis. Apakah kebijakan ini akan diumumkan sebelum tutup tahun atau justru pada awal tahun depan? Itu adalah sesuatu yang sampai sekarang masih menjadi tanda tanya besar, namun tanda-tandanya mengarah pada waktu yang tidak terlalu lama lagi. Sekarang mari kita bahas dari sisi teknis. Banyak yang bertanya, apakah kenaikan ini akan otomatis, tanpa perlu pendaftaran ulang, atau apakah ada proses verifikasi ulang? Berdasarkan pola implementasi kebijakan sebelumnya, biasanya penerima manfaat tidak perlu melakukan proses tambahan, seperti pendaftaran atau verifikasi manual, kecuali datanya bermasalah. Pemerintah biasanya menggunakan sistem verifikasi berbasis data, instansi dan lembaga pensiunan, seperti BKN, Taspen Asabri, dan catatan kepegawaian daerah. Jadi jika data Anda sudah valid dan pembayaran pensiun atau gaji berjalan normal setiap bulan, maka kemungkinan besar proses kenaikan juga akan langsung masuk, otomatis tanpa perlu langkah tambahan. Namun, tentu ada kemungkinan pemerintah akan menyediakan kanal informasi tambahan agar para penerima manfaat dapat mengecek status penerimaannya secara online seperti melalui portal resmi BKN, Tasken Asabri, atau aplikasi mobile yang sudah tersedia. Tujuannya untuk menghindari disinformasi, sekaligus mengurangi antrean di kantor pelayanan, terutama karena sebagian besar pensiunan berada pada usia rentan, yang membutuhkan akses yang mudah dan tidak berbelit. Selagi menunggu pengumuman resmi, satu hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya, terutama yang meminta data pribadi atau pembayaran untuk proses verifikasi. Pemerintah sudah berulang kali mengingatkan bahwa semua layanan terkait pensiunan dan ASN sifatnya gratis dan tidak memerlukan biaya tambahan. Selain itu, informasi resmi biasanya hanya akan diberikan melalui platform pemerintah, bukan lewat pesan berantai. Dan di balik semua diskusi ini, ada harapan besar dari masyarakat bahwa kebijakan ini bukan sekedar kebijakan jangka pendek, tetapi menjadi awal dari sistem pensiun dan gaji ASN yang lebih stabil, transparan, dan adil ke depannya. Banyak analis publik juga berharap bahwa pemerintah akan memasukkan sistem evaluasi berkala agar kenaikan ini tidak hanya terjadi sekali dalam beberapa tahun, tetapi lebih terukur sesuai inflasi dan perkembangan ekonomi nasional. Akhirnya yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu kabar resmi sambil tetap mengikuti perkembangan informasi yang benar. Jika benar pemerintah akan mengumumkan kebijakan ini dalam waktu dekat, maka hari itu bisa menjadi salah satu momen paling ditunggu oleh jutaan masyarakat rakyat Indonesia yang telah berjasa dalam membangun negara. Dan ketika kabar itu datang, mudah-mudahan bukan hanya angka yang berubah, tetapi juga rasa dihargai, rasa aman, dan keyakinan bahwa masa depan tetap punya harapan. Jika Anda berada dalam kelompok yang menunggu kepastian ini, jangan lewatkan pembaruan terbaru, karena sewaktu-waktu pengumuman bisa muncul tanpa banyak tanda,
Dan ketika hari itu tiba, semua penantian, kekhawatiran dan pertanyaan akhirnya akan menemukan jawabannya.